Salam, selamat pagi. Kita akan masuk dalam renungan pagi. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Urapi hati dan pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, ayat renungan yang menjadi dasar kepada kita terdapat di dalam Yakobus 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Dan tema yang mau saya angkat adalah lidah yang menjadi berkat. Dan ayat masnya terdapat dalam Yakobus 3 ayat yang ke-9. Firman Tuhan yang berbunyi demikian. Dengan lidah kita memuji Tuhan, Bapa kita. Dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Bapak Ibu Saudara-saudara, Yakobus memberikan nasihat tentang pentingnya penguasaan lidah bagi kehidupan orang percaya. Yakobus mengatakan bahwa lidah itu seperti api. Ia dapat membakar hutan yang besar pada ayat yang ke-5b. Dan api memiliki kuasa yang sangat dahsyat. Hanya dengan sedikit percikan saja, sebuah hutan yang luas beratus-ratus hektar dengan aneka ragam pepohonan dapat ludes terbakar dalam waktu yang sekejap. Begitu juga lidah manusia, satu organ tubuh yang kecil. Namun melalui lidah, seluruh tubuh dapat merasakan apakah makanan yang masuk ke dalam mulut itu berasa enak ataupun hambar. Dan jika lidah juga tidak dapat dikendalikan, maka lidah juga dapat berakibat fatal dalam kehidupan manusia. Melalui lidah orang pula kita dapat merasakan perkataan-perkataan yang bersifat membangun. Melalui lidah perkataan-perkataan yang dapat menyentuh hati, perkataan yang memuji atau yang menyakitkan, dan perkataan yang membuat pedih hati kita. Bahkan dengan lidah pula keluar umpatan, hinaan, caci maki, atau suatu kutukan sekalipun. Bapak Ibu Saudara-saudara, ada ungkapan yang mengatakan bahwa lidah itu tak bertulang. Karena itu dikarenakan seringnya kita kurang bertanggung jawab terhadap apa saja yang kita ucapkan. Dan kita tidak berpikir panjang tentang dampak daripada perkataan kita tersebut. Dan memang tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan pada ayat yang ke-8. Bapak Ibu Saudara-saudara, acap kali perpecahan terjadi di antara jemaat sebagai akibat dari lidah yang tak bertulang itu. Misalnya, seorang jemaat mundur dan tidak lagi datang beribadah karena mendengarkan perkataan-perkataan yang pedas atau sindiran-sindiran dari saudara seiman yang lain. Oleh sebab itu perhatikanlah bahwa kita harus menjaga lidah kita. Sebagaimana yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Karena apa yang diucapkan dari mulut meluap dari hati. Matius 12 ayat 34. Demikianlah halnya yang diungkapkan surat Yakobus ini. Dia mengatakan, adakah sumber yang memancar air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Adakah pohon ara yang dapat menghasilkan pohon buah zaitun? Dan adakah pohon anggur dapat menghasilkan buah pohon ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Hal itu mau menyampaikan bahwa apa yang keluar dari mulut atau apa yang diperbuat oleh lidah semua orang bersumber dari satu tempat, yaitu bersumber dari hati. Hal positif maupun hal negatif semuanya tergantung dari apa yang meluap dari hati. Karena hati yang akan mengontrol lidah, layaknya seperti nakoda yang memegang kemudi kapal hendak dibawa kemana. Kapal dapat karam jika nakoda memutar kemudinya ke batu karang. Kita sebagai pengikut Kristus, Bapak Ibu, telah dianugerahkan hati yang baru yang memberikan kesenangan, yaitu mentaati firman Tuhan. Firman Tuhan dituliskan di dalam hati kita dan firman Tuhan memenuhi hati kita sehingga setiap kata yang keluar dari mulut kita merupakan ungkapan firman Tuhan, puji-pujian kepada Tuhan. Dan bukan kutuk. Hati yang telah dikuasai oleh perkataan Tuhan akan memancarkan perkataan yang bersumber dari Tuhan. Kata-kata yang kita keluarkan dari perbendaharaan hati kita yang penuh dengan firman, sehingga tidak ada lagi kata-kata yang kutuk yang keluar dari mulut kita. Sebagaimana yang tertulis dalam Efesus 4 ayat 29. Pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia.
Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudara, marilah kita setiap perkataan yang kita keluarkan dari dalam diri kita, bukan untuk menjadi senjata kelaliman, tetapi pakailah perkataan kita menjadi kemuliaan nama Tuhan. Biarlah kita menggunakan lidah kita untuk memuji Tuhan, menggunakan lidah kita untuk bersaksi tentang pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang besar, dan menggunakan lidah kita untuk memberitakan kabar keselamatan kepada siapapun yang kita temui, sehingga lidah kita menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Demikian firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Firman-Mu sudah mengajarkan kepada kami bahwa lidah kami harus menjadi berkat bagi banyak orang. Sertai dan pimpin kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.